Mari kita berdoa bersama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, anugerah-Mu sungguh luar biasa. Jika sore hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, ialah segala pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Engkau berkenan menerimanya. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu secara khusus, sehingga firman Allah yang kami dengar sore hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi jawaban bagi setiap kami, kaum muda-Mu yang ada di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mendengarkan firman Allah. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat sore, selamat kita berjumpa dalam kasih dan kemuliaan Tuhan. Berbahagialah kita karena mendapat kesempatan yang baik untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan selalu menjadi jawaban bagi setiap kita. Firman Allah senantiasa up to date, baru, sehingga ketika kita mendengarkan firman Allah, maka firman Allah itu menjadi hidup dalam kehidupan kita. Kaum muda yang saya kasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan sama-sama membaca di dalam 2 Timotius 1 ayat 8 sampai yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semua ini. Tapi aku tidak malu, karena aku tahu pada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Puji Tuhan, itulah firman Allah bagi kita dalam surat Paulus yang kedua kepada anak rohaninya Timotius, pasal 1 ayat 8 sampai 12. Ini adalah surat Paulus kepada anak rohaninya Timotius, seorang muda yang melayani Tuhan, seorang muda yang memberi diri untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Nah, di dalam suratnya Paulus berkata di ayat 8 tadi, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Ini ada satu nasihat yang baik yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, dan tentunya firman Allah buat kita semua pada sore hari ini, supaya kita jangan malu bersaksi tentang Yesus. Jangan malu. Kenapa demikian? Sebab firman Allah kemudian berkata, Paulus menuliskan suratnya, janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Paulus berkata jangan malu bersaksi, dan juga jangan malu karena Paulus dihukum. Karena Paulus dihukum bukan karena perampok, bukan karena berbuat kejahatan, bukan melakukan dosa, tetapi Paulus dipenjara karena bersaksi tentang Tuhan Yesus. Memang tidak mudah untuk bersaksi,
Karena ada kalanya itu membuat orang lain menjadi tersinggung, menjadi marah. Dan itulah yang terjadi dalam diri Paulus. Orang-orang yang mendengar kesaksian Paulus begitu marah. Dan mereka berupaya. Mereka mencari jalan bagaimana Paulus harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dikatakannya sebagai kesaksian tentang Yesus Sang Juru Selamat. Paulus masuk penjara, dan di dalam penjara Paulus menuliskan suratnya kepada Timotius. Jangan malu untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Jangan malu karena Paulus dihukum, bukan karena kesalahan, tetapi karena kesaksian yang dia berikan tentang Tuhan Yesus. Dan Paulus menuliskan selanjutnya adalah, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Paulus berkata pada Timotius, jangan malu untuk bersaksi. Jangan malu karena kesaksian itu ada kalanya mendatangkan risiko yang begitu besar seperti Paulus di penjara. Tapi Paulus mengingatkan, jangan malu. Tetapi katanya, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ikutlah menderita bagi Injil Tuhan. Penderitaan di dalam daging, penderitaan karena berita Injil yang mendatangkan kesusahan. Itu bukan sesuatu yang memalukan. Sebagai anak-anak Tuhan, ada kalanya kita mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak pas. Ada kalanya kita dilecehkan, dihina, dibully, dan mereka berkata mentuhankan manusia, mereka berkata Allah beranak dan sebagainya. Tetapi lewat firman Allah, Paulus mengingatkan Timotius, dan juga lewat firman Allah ini Tuhan Yesus mengingatkan kita semua, jangan malu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Biarlah kiranya penderitaan yang kita alami karena kesaksian, kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang akan memberi kekuatan, kemampuan buat saya dan saudara untuk menanggung segala sesuatu, karena Tuhan Allah beserta dengan kita. Nah, kalau kita baca selanjutnya ayat 9, Paulus berkata, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Setelah Paulus berkata kepada Timotius, jangan malu bersaksi tentang Yesus. Jangan malu karena apa yang dialami oleh Paulus, bagian dari penderitaan sebagai konsekuensi karena kesaksian tentang Kristus. Dan Paulus berkata, Tuhan yang menyelamatkan kita. Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Memanggil kita dengan panggilan kudus. Tema yang diberikan kepada saya adalah panggilan sorga. Panggilan yang sangat indah yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Dia yang sudah menyelamatkan hidup kita. Dia yang rela mati di atas kayu salib agar kita terlepas dari ikatan dosa, agar kita bisa menerima hidup kekal di dalam Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan menyelamatkan kita. Itu sebabnya Yesus rela mati di atas kayu salib, agar keselamatan itu menjadi milik kita. Dan bukan hanya keselamatan yang Tuhan berikan, tetapi juga Tuhan memanggil kita semua dengan panggilan kudus. Panggilan yang sangat indah.
panggilan yang sangat berharga, karena itu adalah panggilan kekal. Panggilan yang datangnya dari Raja di atas Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang sanggup, yang mampu menyelamatkan kita semua. Bukan sekadar panggilan biasa. Di dunia ini ada banyak panggilan yang biasa. Panggilan kerja, panggilan untuk masuk sekolah, ataupun panggilan-panggilan yang lain. Tetapi panggilan yang diberikan oleh manusia, yang kalaupun agar kalanya sangat dibangga-banggakan, namun itu adalah panggilan yang tidak kekal. Itu panggilan yang sementara saja. Ketika seseorang dipanggil untuk menjadi menteri, maka selama periode itu dia bisa menjadi menteri. Tetapi periode yang lain dia harus lepaskan jabatannya. Demikian pula ketika seseorang dipanggil untuk bekerja. Mungkin untuk sementara waktu dia bekerja dengan baik. Tetapi di lain waktu, ketika sudah tidak lagi dirasa mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, mungkin orang itu dipecat. Dan hari-hari ini kita melihat berapa banyak orang yang dipecat, di PHK dari pekerjaan. Karena memang panggilan itu adalah panggilan sementara. Ketika dirasa tidak menguntungkan, ketika dirasa tidak mendatangkan benefit bagi perusahaan, maka orang itu akan diganti dengan orang lain. Namun tidak demikian dengan kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, panggilan yang Tuhan berikan buat kita adalah panggilan kekal. Panggilan keselamatan yang mahal harganya. Karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, untuk memulihkan kita, memberi harapan, memberi masa depan buat kita semua. Panggilan yang Tuhan berikan begitu indah buat saya, buat saudara, yang menjadikan kita memiliki hidup yang berarti, yang membuat hidup kita menjadi berharga dan menjadi indah. Dan Paulus menuliskan suratnya kepada Timotius, dia yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus bukan berdasar perbuatan kita, melainkan berdasar maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Panggilan itu diberikan oleh karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita memiliki sesuatu kemudian kita bisa nyogok Tuhan untuk memanggil kita. Tidak demikian. Karena panggilan surga itu adalah panggilan yang Tuhan berikan berdasarkan kemurahan, berdasarkan kasih Allah. Oleh karenanya kita patut bersyukur karena kasih Allah yang dinyatakan buat saya dan saudara, yang menyelamatkan dan memanggil kita semua. Panggilan yang indah di dalam Tuhan Yesus. Panggilan yang mulia. Bahkan firman Allah berkata, panggilan itu diberikan sebelum permulaan zaman. Allah sudah memprogram luar biasa mengerjakannya untuk saya dan saudara, yang menjadikan panggilan itu menjadi indah. Di dalam Kristus Yesus kita diselamatkan. Di dalam Kristus Yesus kita dipanggil untuk menjadi bagian dari kerajaan sorga, menjadi milik dan kepunyaan Allah.
Dan ayat 10 dikatakan, dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Di sana dikatakan sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dengan satu misi khusus, menyelamatkan dan memanggil manusia untuk menjadi milik dan kepunyaannya, termasuk saya dan saudara. Dan firman Allah berkata, kedatangan Tuhan Yesus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Dan itu yang tertulis di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Panggilan yang indah, yang memberikan hidup kekal bagi siapa yang dipanggilnya, bagi siapa yang dipilihnya, berdasar kasih karunia-Nya, bukan berdasar kepada kebaikan manusia, bukan berdasar kepada kehebatan manusia, tetapi panggilan itu diberikan berdasar kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur karena kita mendapat kasih karunia itu. Kasih karunia yang mahal harganya. Kasih karunia yang tidak dapat dibeli dengan sesuatu yang ada di dunia ini. Bahkan firman Allah berkata, apa gunanya engkau memiliki seluruh dunia kalau jiwamu binasa? Panggilan itu seharga dunia ini. Siapa yang dapat membayar panggilan itu? Tidak ada seorang pun. Oleh karenanya benarlah apa yang dikatakan oleh firman Allah. Panggilan itu diberikan oleh karena kasih karunia, bukan oleh karena kelebihan, bukan oleh karena kehebatan, bukan oleh emas dan perak, tetapi oleh kasih karunia. Kita dipanggil, dipilih, dan diselamatkan. Oleh karenanya kaum muda, mari kita bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan buat saya dan saudara. Dia yang sudah menyelamatkan dan memanggil kita. Biarlah kiranya kita hargai panggilan itu, karena panggilan itu mahal harganya. Dan di dalam panggilan itulah Tuhan mengajak kita untuk boleh melayani Dia dan menyenangkan hatinya. Marilah kita mengerjakan tugas panggilan yang Tuhan sudah berikan, agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ada banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kasih karunia Allah boleh menjadi bagian kita, dan kita bersyukur karenanya. Karena panggilan Allah, panggilan yang indah, panggilan yang mulia diberikan buat saya dan saudara. Di masa mudamu, engkau dipanggil dan dipilih oleh Allah untuk mengerjakan tugas panggilan yang indah yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kaum muda, dan biarlah kiranya Roh Kudus yang memeteraikan firman Allah ini di dalam hati kita masing-masing. Dan firman ini bukan hanya sekedar logos, tetapi menjadi rhema, firman Allah yang hidup, yang memberikan arti dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, anugerah-Mu sungguh luar biasa, karena saat ini kami boleh mendengarkan firman Allah. Betapa mulia panggilan yang Tuhan berikan buat kami. Betapa indahnya panggilan yang Tuhan berikan. Panggilan sorgawi, panggilan yang kekal, yang menyelamatkan, yang memulihkan, yang menolong kami, sehingga menjadikan hidup ini menjadi berarti, menjadi indah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena oleh kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang sudah memanggil kaum muda-Mu. Pakai kaum muda-Mu menjadi alat yang berguna di dalam tangan-Mu. Mereka tidak takut menderita bagi Kristus. Dan Tuhan pakai mereka dengan luar biasa, sehingga ada banyak jiwa dimenangkan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan.
dalam setiap perkataan, dalam setiap tindakan, dalam setiap kelakuan mereka mencerminkan Kristus. Dan di dalam kehidupan mereka boleh menikmati berkat Allah. Dan ketika mereka diberkati, mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah kiranya kebaikan Tuhan dialami dan dirasakan oleh kaum muda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.